Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik mahasiswa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah kita kali ini terkait dengan pengembangan bahan ajar bahasa Arab tentunya. Oke, baik adik-adik mahasiswa, hari ini coba kita ingin lihat pengantar terkait dengan pengertian ruang lingkup dan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan bahan ajar. Ya, jadi ini bahan ajar secara umum dulu, belum kita masuk ke bahasa Arab. Ya. Yang pertama yang harus kita pahami bersama bahwa setiap sesuatu itu punya kepentingan masing-masing, ya, termasuk dalam hal ini adalah bahan ajar. Apa sih kegunaannya bahan ajar itu? Apa pentingnya kita menghadirkan bahan ajar itu dalam proses pembelajaran? Adik-adik mahasiswa tentu harus tahu. Yang pertama sebenarnya tujuan pentingnya bahan ajar itu, satu, karena kita ingin mencapai tujuan pembelajaran. Ini penting kenapa? Tanpa bahan ajar adik-adik semua, tujuan pembelajaran itu akan sulit dicapai. Ya, dan ini akan menyebabkan proses belajar menjadi kurang terarah dan hasil tidak optimal kalau bahan ajar kita tidak bagus atau bahkan mungkin tidak kita adakan dalam proses belajar mengajar itu. Yang kedua penting karena bahan ajar ini memfasilitasi kita dalam proses belajar. Ya, bahan ajar ini akan mampu membantu guru dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi siswa untuk belajar secara mandiri, terstruktur, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Ya. Kemudian yang ketiga, penting bahan ajar itu ada karena sebagai alat utama dalam proses pembelajarannya. Jadi bahan ajar itu berfungsi sebagai alat utama yang menjembatani kurikulum yang sudah menjadi acuan kita dalam proses belajar itu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas, ya. Jadi memastikan keterkaitan antara teori dan praktek itu tetap berada pada satu jalur. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya bahan ajar itu? Jadi kalau kita melihat dari definisi-definisi beberapa ahli, sebenarnya banyak yang memberikan pengertian, memberikan definisi terkait dengan bahan ajar ini. Apakah itu dari sisi bahasa atau mungkin dari sisi istilah. Namun perlu untuk diketahui bahwa bahan ajar itu secara umum sebenarnya adalah segala bentuk materi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi apapun itu yang kita pakai untuk memudahkan peserta didik kita memahami materi yang disampaikan, itulah bahan ajar sebenarnya. Karena fungsi utama sebenarnya yang saya sampaikan tadi di awal, itu akan membantu guru menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dan komprehensif. Yang kedua, akan memfasilitasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi analoginya sebenarnya itu ibarat jembatan, ya. Jembatan yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Punya sama dengan bahan ajar adalah penghubung antara kurikulum dan praktik pembelajaran di lapangan. Seperti itu. Bahan ajar itu ada ruang lingkupnya, atau ada beberapa hal yang perlu kita lihat, ya. Ada ruang lingkup bahan ajar dalam bentuk cetak dan ada dalam lingkup bahan ajar dalam bentuk non cetak. Kalau dalam bentuk cetak bisa kita dapatkan semacam buku teks, ya. Ada handout, ada modul, ada lembar kerja siswa atau LPS. Ini saya kira adik-adik mahasiswa tentu pernah mendapatkan di proses pembelajaran di SMA sebelumnya itu, ya. Nah, itu termasuk bagian daripada bahan ajar yang bersifat cetak, ya. Artinya cetak ini berarti dalam bentuk print out, dalam bentuk yang bisa dibaca dan sebagainya. Ada juga bahan ajar yang ruang lingkupnya mencakup non cetak atau interaktif, ya. Artinya tidak dalam bentuk cetak seperti buku dan sejenisnya, tetapi dalam bentuk yang lain. Contoh misalnya dalam bentuk audio atau video. Audio itu ya semacam rekaman, ya.
Sementara video adalah untuk memvisualisasikan apa yang artinya mampu untuk dilihat secara verbal. Ada juga dalam bentuk slide presentasi seperti yang sekarang kita alami bersama, lihat bersama. Ada namanya slide presentasi yang hanya diputarkan, diperlihatkan kepada mahasiswa atau kepada siswa kita nantinya sehingga dia mampu untuk memahami materi dengan jelas. Atau mungkin dalam bentuk kalau sekarang zamannya media berarti dalam bentuk aplikasi atau simulasi. Ini semacam pembelajaran interaktif yang memungkinkan siswa untuk bereksperimen ya dalam lingkungan virtual, seperti mungkin ada aplikasi-aplikasi bisa kita pakai, aplikasi kuis, simulasi dan seterusnya. Sebenarnya ini kan sudah tersedia dengan berbagai macam variasi. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru atau mungkin calon guru mampu memanfaatkan media sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya bahan ajar itu bisa kita kembangkan? Apa yang menjadi prinsip-prinsip pengembangannya? Ya, kita harus tahu ini sebenarnya ya. Yang pertama ada yang namanya prinsip relevansi. Ada yang namanya yang kedua konsistensi, ada yang ketiga kecukupan, ada akurasi, ada keterbacaan, ada prinsip kebermanfaatan dan sistematis ya. Yang termasuk relevansi dan konsistensi itu seperti misalnya yang relevansi ya kita lihat sesuai dengan kurikulum ya, itu harus relevan. Yang kedua konsistensi itu adalah materi contoh dan latihan itu harus selaras dengan tujuan pembelajaran ya. Diselaraskan dengan tujuan pembelajaran ya, tentu kita bisa membuat itu dengan melihat kurikulum yang ada ya. Yang ketiga ada namanya prinsip kecukupan ya. Ini materinya harus lengkap dan cukup untuk mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Jadi perlu dihindari materi yang terlalu sedikit atau mungkin sebaliknya terlalu banyak. Jadi harus cukup ya, kebercukupan itu. Yang selanjutnya ada akurasi ya. Fakta dan data konsepnya harus benar, kesalahan informasi itu diminimalisir supaya tidak terjadi miskonsepsi pada siswa. Selanjutnya ada prinsip keterbacaan ya, mudah dimengerti, mudah dipahami ya itu ya. Kemudian ada prinsip kebermanfaatan ya. Ini gunanya untuk apa ya? Apakah sesuai dengan kehidupan sehari-hari? Jadi ini dikaitkan dengan aktivitas sosial kita sehari supaya bisa membuka cakrawala berpikir siswa kita ya. Kemudian terakhir ada namanya sistematis dan terstruktur. Jadi bahan ajar yang kita pakai usahakan mampu menyajikan materi dengan alur yang logis dan konsep yang mudah dan dari konsep yang mudah ke konsep yang lebih sulit. Jadi terarah seperti itu. Ada jenjangnya ya, tidak langsung yang sulit. Itu harus dipastikan seperti itu. Saya kira itu materi kita terkait dengan hari ini terkait dengan bahan ajar ya, prinsip-prinsip dan ruang lingkupnya. Tentu hal ini nanti kita insya Allah bisa berdiskusi banyak terkait dengan itu, dan saya kira teman-teman mahasiswa juga, adik-adik mahasiswa juga ada bacaan terkait itu dan bisa kita jadikan bahan evaluasi bersama sebagai informasi awal pembelajaran kita, dan mudah-mudahan ini menjadi landasan awal kita dalam membuka cakrawala berpikir kita dalam menciptakan bahan ajar yang lebih efektif dan efisien dalam proses pembelajaran bahasa. Saya kira untuk saat ini sekian apa yang menjadi materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.